Puji Tuhan, waktu yang baik bagi kita hari ini untuk kita kembali datang di hadirat Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah kita tetap memuji Tuhan, kita tetap memuliakan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya, Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kita. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami selalu memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan yang baik. Haleluya, haleluya. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kemurahan-Mu yang terus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Melayakkan setiap hidup kami untuk kami dapat menikmati Engkau Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami untuk kami datang kepada Engkau Tuhan. Untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, biarkanlah kami menikmati Engkau Tuhan. Kami bisa merasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Jiwa kami boleh disegarkan kembali Tuhan. Bahkan iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Bahkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan Tuhan, biarkanlah itu terus menguatkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Haleluya. Setiap keberadaan kita dapat semuanya dari Allah yang baik. Bapa yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Apa padaku? Ku dapat dari Bapa. Haleluya. Ku dapat dari Bapa keadaanku, juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Mari kita bersuka bersama. Haleluya. Suka serta
Setiap kehidupan kita adalah pemberian dari Tuhan. Dan apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan yang baik itu. Walaupun Allah yang kita sembah tidak melihat setiap keberadaan kita karena kita kaya, karena kita mampu, karena kita kuat, karena kita sehat. Tetapi Allah yang baik itu melihat apa yang ada di hati kita semua. Hati saya dan hati saudara. Mari saat ini apa yang mau kita persembahkan buat Tuhan. Biarlah yang terbaik boleh kita persembahkan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dari dasar hati kita. Kalau kita tidak bisa melupakan setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerimaku Tuhan. Kau tulus Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. aku apa adanya. Haleluya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku sampai Haleluya. Biarlah kami mau memuliakan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Terima kasih Tuhan. Engkau memandang kami apa adanya Tuhan. Engkau melihat hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kau cari, Haleluya. biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Biarlah yang terbaik Tuhan. Yang terbaik kami mau beri kepadamu Tuhan. Haleluya. 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 Selama ku hidup. Haleluya. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang Kasih Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan yang terbaik. persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Haleluya. Biarlah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Kita mau berikan kepada Tuhan yang baik. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita siapkan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kita dengar lagi suara Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menghibur, dan mungkin juga akan menegur setiap kehidupan kita. Tapi biarlah saat ini kita bukan cuma hanya mau mendengar firman, tapi kita juga mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kamu wanita, mari nyanyikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Waktu
bersyukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas semua kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami saat ini untuk datang merendahkan diri kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Benar Bapa, seperti pujian tadi berkata bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah Raja kami. Itu sebabnya saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu. Berbicaralah melalui kehidupannya Tuhan, sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan yang nampak melalui kehidupannya, sehingga kami Tuhan boleh ditegur oleh firman Tuhan, boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, boleh dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau ya Bapa, berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan ini, biarlah kami sama-sama boleh diurapi oleh Tuhan, terberkati melalui firman Tuhan yang diberikan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan besar bagi kehidupan kita. Kita masih ada, diberikan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, untuk menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Patutlah kita untuk mengucap syukur, memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Hagai pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Satu tema yang akan kita pelajari sama-sama tentang perhatikanlah keadaanmu. Hagai pasalnya yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, demikian kebenaran firman Tuhan. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Puji Tuhan. Orang-orang Yahudi menunda pembangunan bait suci setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Alasan-alasan yang terjadi, bahkan yang diungkapkan ketika mereka menunda untuk membangun rumah Tuhan adalah adanya musuh-musuh yang menyerang, dan mereka sibuk untuk memperhatikan kehidupannya masing-masing. Karena memang mereka baru saja kembali dari pembuangan, mereka butuh rumah, tempat tinggal bagi diri mereka, bagi keluarga mereka. Jadi banyak hal yang dihadapi ketika orang-orang Yahudi lebih memperhatikan kehidupan jasmaninya sendiri. Orang-orang Yahudi lebih memperhatikan kehidupan keluarganya sendiri, kehidupan pribadinya sendiri. Semua dibangun, semua kenyamanan dibuat untuk memuaskan kehidupannya, tetapi datang teguran firman Tuhan bahwa mereka harus memperhatikan keadaan mereka dan kembali kepada tujuan mereka untuk membangun kembali bait Allah. Puji Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan secara jasmani yang kita perlukan di dalam kehidupan kita, tetapi ada hal lain juga yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana kita membangun kerohanian kita, membangun kehidupan kita untuk
lebih baik lagi di pemandangan Allah. Ya, banyak kerugian yang dialami ketika mereka mengabaikan pesan daripada Tuhan. Kerugian-kerugian tersebut ditulis di dalam beberapa ayat yang terdapat di dalam Hagai pasalnya yang pertama. Kalau kita memperhatikan di ayatnya yang ke-6 di situ, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ada satu keadaan yang sangat tidak baik yang dialami ketika hanya memperhatikan kehidupan pribadi kita, kehidupan secara jasmani kita. Mengabaikan atau mengesampingkan, menganggap enteng kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah perintahkan untuk membuat bait Tuhan, tetapi ketika ini diabaikan, firman Tuhan diabaikan, maka kerugian-kerugian yang tertulis di dalam ayat yang ke-6 itu bisa menjadi atau terjadi di dalam kehidupan kita. Dikatakan menabur banyak, menuai sedikit. Setiap orang yang menabur tentunya mengharapkan hasil yang baik. Ya, makan tidak sampai kenyang. Minum tidak sampai puas, berpakaian tidak sampai panas. Upahnya pun ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Lalu di dalam ayatnya yang ke-9 juga dikatakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Di dalam ayat yang ke-10 juga dituliskan, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Kerugian-kerugian ini terjadi ketika kita melalaikan perintah daripada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita adalah untuk kita memperhatikan keadaan kita. Bukan hanya secara jasmani. Memang perlu segala sesuatu kita usahakan untuk mencukupi kebutuhan kita. Untuk kita bisa makan, untuk kita bisa memelihara keluarga kita. Tetapi yang utama dari kehidupan anak-anak Tuhan adalah bagaimana kita menyeimbangkannya antara kehidupan jasmani kita dengan kehidupan rohani kita. Ada orang-orang tertentu yang mengesampingkan kerohaniannya, menganggap bahwa itu hanya terjadi nanti ketika Tuhan sudah mau datang, baru siap-siap, baru mempersiapkan dirinya. Ya, tidak memperhatikan keberadaannya, tidak memperhatikan kerohaniannya. Kalau kita kembali lagi kepada ayat-ayat yang sudah kita baca, ada 2 kali yang ditekankan atau dituliskan di dalam Hagai pasalnya yang pertama tentang perhatikanlah keadaanmu. Ya, perhatikanlah keadaanmu. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan katakan bahwa kita ini bait Allah. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19, demikian kebenaran firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kita bait Allah, firman Tuhan katakan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah, bait Roh Kudus? Roh Kudus diam di dalam kamu. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Ya, milik Kristus. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup bagi kehidupan kita, maka bagaimana keadaan kita? Kita pasti mengaku bahwa kita anak Tuhan. Kita pasti mengaku bahwa kita hidup di dalam Kristus.
Tetapi banyak orang yang menyatakan diri sebagai anak Tuhan, hidup di dalam Kristus. Apakah kita tahu ada Roh Kudus atau tidak di dalam kehidupan kita? Ada Yesus atau tidak di dalam kehidupan kita? Atau hanya sebagai pengakuan saja ketika kita sebagai anak-anak Tuhan rajin ke gereja, ya, ber-KTP-kan Kristen, itu tidak menjamin Bapak Ibu Saudara ya. Maka dari itu, mulai dari saat ini, perhatikan keadaan kita. Apakah kita tetap di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kehidupan kita? Karena ketika tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hanya sebagai identitas saja kekristenan kita. Ya. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Allah diam di dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini bukan milik kita lagi. Karena sudah dipimpin oleh Kristus. Sudah dipimpin. Tuhan ingin kita membangun kerohanian kita untuk kita siap menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Menjemput kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Membangun kerohanian kita. Hidup kita untuk Kristus. Bukan untuk keinginan-keinginan kita semata. Kalau kita hidup di dalam Kristus, kita pun harus dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menyatakan diri bahwa kita adalah sebagai anak-anak Tuhan, di dalam Amsal katakan, kita harus percaya dengan segenap hati kita. Percaya kepada Tuhan. Ya. Dalam Amsal pasalnya yang ketiga, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ketika kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kehidupan kita, kita juga harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepadanya dengan segenap hati kita. Nah, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, dituntut suatu bukti Bapak Ibu Saudara ya. Bukan hanya, sudah sampai di sini saya percaya kepada Tuhan, orang lain gak perlu tahu. Bukan. Dituntut suatu bukti. Bagaimana cara kita hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup berkenan? Apakah kita hidup di dalam kekudusan? Apakah perkataan kita juga perkataan yang dapat dipercaya atau sebaliknya? Maka ketika kita memberikan satu bukti yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang bisa mendakwa kita kalau kita ini bukan anak Tuhan. Tetapi ketika kita memberikan bukti melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui tingkah laku dari kehidupan kita, hidup kita yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, hidup kita pun boleh menjadi berkat. Ya. Dari situ kita membangun kerohanian kita, bukan hanya sekedar omong kosong saja, bukan hanya sekedar gimmick, kita setia melayani, kita melakukan begitu banyak hal di dalam pelayanan, tapi di luar dari itu kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tentunya itu tidak dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kalau kita nyatakan bahwa kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, seimbangkanlah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah sesuai dengan firman. Ya, bangunlah kerohanianmu mulai dari saat ini. Membangun kerohanian bukan hanya ketika kita melayani di atas mimbar. Bukan hanya ketika kita melayani di gereja dalam
berbagai bentuk yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Membangun kerohanian bukan berarti kita hanya sibuk di dalam hal-hal yang dipercayakan dalam pelayanan dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana hubungan kita, hubungan pribadi kita antara kita dengan Allah. Apakah baik ataukah buruk? Atau hanya berjalan sepihak saja? Tuhan mengharapkan kesetiaan dari kehidupan kita. Tuhan mengharapkan kehadiran kita dalam setiap doa, dalam setiap kita bergumul kepada Tuhan. Tetapi kita tidak responi hal itu dalam kehidupan kita. Mari bangun kerohanian kita. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan bahwa persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan sesuatu yang menjijikkan, bukan sesuatu yang tidak kudus. Memang materi tentang hidup kudus itu dihindari oleh banyak orang. Karena kita masih suka berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kita kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekudusan harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Tanpa kekudusan, kerohanianmu akan mati. Kalau kita berusaha untuk memberikan yang terbaik, mempersembahkan tubuh kita, ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan pun berkenan tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan tinggal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kerohanian kita itu hanya tinggal reruntuhan saja. Ya, ketika cinta mula-mula kita bersemangat mengiring Tuhan, tetapi lambat laun hal itu sudah kita tinggalkan karena kita bosan, karena kita capek, karena kita lelah menghadapi setiap pencobaan. Jangan Bapak Ibu Saudara, tapi tetaplah terus berusaha menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan satu korban yang berkenan kepada Tuhan. Korban yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Hagai pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19. Hagai pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Puji Tuhan. Demikian janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai memperhatikan keadaan kita, membangun kerohanian kita di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kita untuk lebih baik, lebih berkenan, lebih kudus lagi di hadapan Tuhan, maka janji Tuhan, Dia akan memberkati. Dia akan menolong kehidupan kita. Kita punya keinginan yang baik, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sampai kerohanian kita hanya tinggal reruntuhan. Ketika itu terjadi Bapak Ibu Saudara, maka kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah sekali untuk dilumpuhkan. Karena musuh itu dengan gampang merusak banyak reruntuhan, sehingga mudah untuk dirusak. Tapi mulai dari hari ini, mari kita bangun kerohanian kita. Menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih berkenan lagi. Biarlah Tuhan mendapati kehidupan kita kudus, kehidupan kita sempurna, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sibuk untuk melihat kelemahan atau kekurangan orang lain. Jangan sibuk mengomentari kerohanian orang lain. Tetapi mulailah perhatikan kepada diri kita sendiri. Orang yang terlalu sibuk untuk mengomentari kerohanian orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, dia tidak ada waktu untuk melihat kepada dirinya sendiri.
ketika reruntuhan itu terjadi, maka tidak akan terselamatkan kalau orang tersebut tidak mulai memperhatikan dirinya sendiri. Puji Tuhan, Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mari kita sama-sama bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita pakai kesempatan yang ada untuk kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Berkaryalah Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian ini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami perlu Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ampunilah kami ya Tuhan, haleluya. Kuduskan kami, layakkan kami Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus, kami Raja kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri kepada kami. Kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa meninggikan Engkau penuh dengan kebebasan. Kami bisa datang kepadamu Tuhan, memanggil Engkau sebagai Bapa kami yang baik. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau membawa kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu untuk kami taat, belajar dengan taat melakukannya dalam kehidupan kami. Hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kami tidak sendiri. Engkau senantiasa memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami banyak hal untuk membawa hidup kami ini lebih lagi dekat kepada Engkau, lebih lagi setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Biarlah Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang ada, membawa banyak jiwa untuk datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau. Terlebih lagi melalui kesaksian kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui tutur kata kami, perilaku kami, tingkah perbuatan kami Tuhan, kami mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan hal-hal baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk mereka yang saat ini sedang ada dalam keadaan sakit, ada dalam keadaan kelemahan tubuh dimanapun berada. Kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan jemaat-Mu, memberikan kesembuhan, memulihkan mereka ya Tuhan. Terlebih lagi mereka yang menghadapi persoalan tantangan di dalam kehidupannya, kami yakin dan percaya tangan Tuhan bekerja, membawa jemaat Tuhan untuk lebih mengerti apa yang menjadi maksud rencana Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan setiap masalah yang dihadapi, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sudah mulai undur daripada-Mu, yang melupakan cinta-Mu, yang melupakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan jamah kehidupan mereka. Biarlah mereka kembali kepada kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka kembali percaya bahwa Engkau Yesus satu-satunya juru selamat. Engkau Yesus satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini, kami yakin dan percaya Tuhan ada di mana kami berada. Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan, kebutuhan. Engkau sendiri yang akan senantiasa mencukupkan. Engkau sendiri yang akan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan sudah kerjakan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan yang ada juga, di mana kami boleh datang kepada Engkau, bersekutu walaupun dalam ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tuhan tahu kerinduan kami, Tuhan tahu kami ingin senantiasa dijamah oleh Tuhan. Tuhan tahu kehidupan kami ingin senantiasa diperbaharui di dalam Engkau. Tolong kami ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau puaskan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami naikkan di dalam satu nama yang indah, satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.